Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, agak bingung gitu pas nentuin kapan Idul Fitri atau Idul Adha? Kadang kan beda sehari ya, bahkan di satu negara aja bisa beda. Iya, itu sering banget kejadian memang. Nah, hari ini nih kita mau coba kupas tuntas satu gagasan, cukup ambisius ya, dari Muhammadiyah untuk coba menyudahi kebingungan ini. Bahannya dari dokumen resmi mereka soal kalender Hijriah Global Tunggal, KHGT. KHGT. Iya, jadi misinya apa? Ya kita mau bedah bareng konsepnya, terus landasan syar'i sama sainsnya gimana, dan gimana ini diharapkan bisa nyatuin kalender Islam sedunia gitu. Yuk langsung aja kita mulai. Betul sekali. Jadi upaya ini memang tujuannya besar ya. Buat mengatasi perbedaan penentuan awal bulan-bulan penting, kayak Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Tujuannya ya demi persatuan umat Islam global. Persatuan ya, kuncinya di situ. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana KHGT ini sebenarnya bukan sekedar ide baru muncul gitu aja. Tapi ini kelanjutan dari komitmen panjang Muhammadiyah dalam tajdid. Oh, tajdid ya, pembaharuan. Ya, pembaruan. Khususnya di bidang hisab, ya perhitungan astronomi itu. Jadi ini soal tradisi keilmuan yang terus berkembang gitu. Oke. Sebelum kita ngomongin solusinya, KHGT tadi, kita coba pahami dulu deh akar masalahnya. Kenapa sih tanggal-tanggal penting itu bisa beda-beda? Anda mungkin pernah kan puasa Arafah harinya beda sama di Mekah misalnya? Nah, itu contoh nyata banget. Itu seringkali karena kita masih terikat sama kalender lokal gitu ya. Persis. Jadi penyebab utamanya ya metode penentuan yang sifatnya lokal. Bisa yang basisnya ru'yat, itu kan pengamatan langsung hilal, bulan sabit muda, ake mata telanjang pas matahari terbenam. Iya, lihat bulan langsung. Atau kriteria lokal lain kayak wujudul hilal. Itu dulu juga dipakai Muhammadiyah kan? Syaratnya minimal bulan udah di atas ufuk pas matahari terbenam. Nggak peduli kelihatan atau nggak. Oh, yang penting udah di atas ufuk aja ya? Iya. Nah, secara alami, dua metode ini pasti bakal ngasih hasil tanggal yang beda di tempat yang beda. Ya karena kondisi geografisnya beda, garis waktu pengamatannya juga beda. Di zaman sekarang, yang semua serba terhubung ini, ya muncul pertanyaan penting, gimana nyatuinnya? Oke, masuk akal. Nah, disinilah KHGT ini datang dengan pendekatan yang beda banget ya secara fundamental. Inti terobosannya apa nih? Intinya, satu momen global untuk seluruh bumi. Satu momen global, oke? Jadi prinsip utamanya itu seluruh bumi dianggap satu matlak. Satu zona waktu kalender gitu ya? Terus pakainya hisab hakiki, maksudnya perhitungan astronomi yang presisi banget. Betul, hisab hakiki, akurat. Nah, kriterianya misalnya elongasi bulan matahari harus sekian derajat, tinggi hilal sekian derajat. Itu berlakunya global. Kalau syarat ini terpenuhi di mana aja di bumi sebelum jam 00 UTC, tengah malam waktu dunia, maka besok itu udah tanggal baru buat semua orang. Di mana aja ya kuncinya. Iya, nggak peduli Anda di tempat Anda bisa lihat hilalnya langsung atau enggak. Ini kan geser banget ya dari pemahaman harus terlihat di tempat saya. Oh ya, KHGT ini juga mengadopsi garis tanggal internasional yang udah mapan itu. Secara sains, ini sangat kokoh loh landasannya. Fase bulan itu kan fenomena global. Ijtimak atau konjungsi saat bulan baru mulai secara astronomis itu terjadinya ya di satu waktu yang sama di seluruh dunia. Oh, ijtimatnya barengan ya? Barengan. Nah, hilal itu secara fisik udah wujud, udah ada setelah istimewa. Meskipun mungkin belum kelihatan di lokasi Anda. Kenapa? Ya bisa jadi karena masih tipis banget atau masih di bawah ufuk pas matahari terbenam di tempat Anda. Jadi udah ada tapi belum tentu kelihatan ya? Betul. Perbedaan kapan hilal kelihatan di barat sama di timur itu murni karena perbedaan jam aja. Sama karena usia dan elongasi bulannya bertambah seiring bumi muter. Bukan karena hilalnya belum ada. Nah, teknologi hisab modern sekarang ini sangat mampu menghitung ini secara global dan akurat. Oke. Argumen sainsnya kuat sih dan ngasih perspektif global yang menarik ya. Tapi kan ini nyangkut ibadah nih. Gimana landasan syar'inya? Ada nggak dasar kuat di Al-Quran atau hadis buat pendekatan yang nyatuin seluruh dunia kayak gini? Ada. Dokumen Muhammadiyah itu mengutip beberapa dasar. Dari Al-Quran misalnya ya, surat Al-Baqarah ayat 189. Itu nyebutin hilal sebagai penanda waktu li'annas. Li'annas? Ya, bagi seluruh manusia. Bukan cuma buat kelompok lokal aja. Ini kan menyiratkan universalitas ya. Terus ada juga At-Taubah 36-37. Soal 12 bulan itu sama larangan nasi. Interkalasi yang ngacoin siklus bulan. Larangan nasi.
Oke. Sama satu lagi, Ar-Rahman ayat 5, bahwa matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan, hisab. Wah, menarik. Jadi ada interpretasi ke arah universalitas ya dari ayat-ayat itu. Benar. Terus ditambah lagi dari hadis, misalnya riwayat Abu Hurairah yang terkenal itu, puasalah kalian karena melihatnya, hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Nah, kata kalian atau kum dalam konteks ini ditafsirkan oleh pendukung KHGT ini sebagai rujukan ke seluruh umat Islam. Bukan per wilayah ya, tapi semua umat Islam. Iya gitu tafsirannya. Ini kan sejalan banget sama makosid syariah, tujuan-tujuan luhur syariat. Kayak mewujudkan keteraturan, persatuan umat. Jadi KHJT ini dilihat sebagai ijtihad yang coba menggabungkan sains mutakhir dengan semangat persatuan global yang memang ada dalam ajaran Islam. Oke, jadi landasan syar'i dan sainsnya udah coba dipadukan ya. Terus gimana rencana penerapannya nih? Ini masih gagasan aja atau udah ada langkah konkret? Udah ada keputusan konkret. Jadi, berdasarkan hasil Munas Tarjih Muhammadiyah bulan Februari 2024 kemarin, terus udah ditanfidz juga sama PP Muhammadiyah. Oh, udah disahkan ya berarti? Udah disahkan. KHJT ini bakal mulai diterapkan secara internal dulu di lingkungan Muhammadiyah mulai tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. 1 Muharram 1447 Hijriah. Itu kira-kira kapan ya Masehinya? Itu kira-kira sekitar 26 Juni 2025 Masehi. Jadi ya, ini langkah awal yang signifikan banget sih. Wah, nggak lama lagi ya. Berarti tantangannya sekarang lebih ke penerimaan di luar Muhammadiyah gitu ya? Tepat sekali. Secara teknis, hitung-hitungannya tuh udah sangat mapan, udah presisi. Tantangan terbesarnya sekarang ini bukan lagi soal hitungannya, tapi lebih ke, yaitu, sosialisasi, edukasi ke masyarakat luas, terus juga diplomasi. Diplomasi antar ulama dan negara ya? Betul. Meyakinkan kan ngajak ulama-ulama lain, negara-negara muslim, organisasi Islam dunia, buat yuk bareng-bareng kita adopsi satu sistem kalender global ini. Ini jelas butuh dialog panjang, butuh kesabaran. Harapannya sih, langkah Muhammadiyah ini bisa jadi kayak pemantik gitu, buat kesepakatan global yang udah lama didambakan. Oke, jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang menyimak, KHGT ini pada dasarnya adalah sebuah ijtihad serius ya, dari Muhammadiyah. Didukung argumen sains astronomi yang kuat, dan juga interpretasi syar'i, yang tujuannya nawarin solusi konkret. Satu kalender Islam global yang pasti, yang bisa menyatukan umat Islam sedunia dalam memulai ibadah-ibadah penting kayak puasa Ramadan atau Idul Adha. Iya. Dan ini tentu nyisain satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan sendiri di rumah. Di zaman yang serba terhubung kayak sekarang ini, gimana sih kita menyeimbangkan tradisi pengamatan lokal yang mungkin udah jalan lama banget dengan kebutuhan akan adanya standar global demi persatuan simbolik umat? Pertanyaan bagus tuh. Terus, seberapa penting sih buat Anda pribadi untuk bisa mulai Ramadan atau merayakan Idul Adha itu serentak barengan sama saudara-saudara muslim lainnya di seluruh penjuru dunia? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan renungan. Betul, sebuah pemikiran yang menarik untuk dibawa pulang ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.